Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tohir Rafli dengan NIM 825210051 dari kelas A Sains Informasi Fakultas Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara instalasi VirtualBox versi 6.1.3.6 untuk menginstal OS Oracle Linux di dalamnya. Nah, kembali lagi bersama saya. Pada kali ini saya akan menunjukkan cara instalasi untuk VirtualBox dan juga Oracle Linux yang telah di-download. Tapi pertama-tama pastikan kalian sudah mendownload Oracle Linux versi 8 sesuai dengan bit laptop kalian, yaitu 64, dan juga VirtualBox versi 6.1.3.6 atau yang terbaru. Oke, jadi pertama kita install dulu. Di sini kita next saja. Yes. Dan pastikan pada komputer kalian ini memiliki koneksi internet tersambung, karena ada beberapa package yang harus diinstal menggunakan internet. Oke, kita di sini udah terinstall dengan komplit. Lalu kita klik saja ini untuk start Oracle langsung setelah instalasi. Nah, sebelumnya di sini kenapa ada satu file ini, karena sebelum saya reinstall untuk aplikasi VirtualBox ini, saya telah membuat satu project Linux Oracle. Jadi untuk membuat OS terbaru di dalam VirtualBox ini, kita akan klik di sini new untuk project yang baru. Lalu untuk machine foldernya sendiri kita taruh di tempat yang mudah dijangkau. Seperti saya naruhnya misalkan di Oracle Database Administrator. Select folder lalu beri nama installation tutorial OS Linux. Oke, di sini ada type-nya, kita pilih Linux dan versionnya itu Oracle yang 64 bit. Kita klik next. Lalu di sini ada memory size atau ukuran memori yang ingin dialokasikan oleh OS ini terhadap komputer saya. Disarankan untuk memilih ukuran yang berada dalam zona hijau atau direkomendasikan sebesar 4096 MB atau sebesar 4 GB. Lalu di sini kita terdapat pilihan untuk memilih hard disk, virtual hard disk tepatnya. Jadi kita create a virtual hard disk now aja. Lalu di sini kita disuruh memilih hard disk file type-nya, kita pilih yang VDI atau VirtualBox disk image. Kita next. Lalu ada tipe dari alokasi memori di hard disk secara fisikal ini. Terdapat dua jenis, yaitu dynamically allocated dan fixed size. Untuk dynamic sendiri ini ukurannya itu kita tentukan di awal, misal 40 GB. Namun ukuran tersebut dapat lebih besar lagi apabila di dalam OS yang kita telah install nanti ini akan berkembang terus. Untuk fixed size sendiri ini kita udah nentuin semisal ukuran 40 GB di instalasi pada awal ini dan akan tetap 40 GB. Dan untuk pada tutorial ini saya memilih yang fixed size. Bisa dilihat di sini, hard disk file may take longer to create on some system, but it is often too faster to use. Jadi akan lebih cepat digunakan. Next. Nah, untuk file location and size ini kita file locationnya ini default aja, dan untuk size ini disarankan untuk 40 GB. Sebenarnya bisa 36 atau 40, tapi disarankan 40 GB. Kita create. Lalu kita di sini akan menunggu sampai proses pembuatan size fixnya ini selesai. Nah, setelah selesai, kita klik dari project yang telah kita buat. Lalu jangan lupa untuk menambahkan optical drive yang telah kita download tadi dengan klik di sini. Lalu biasanya itu choose a disk file ya. Jadi nanti akan diarahkan ke file manager, file explorer, di mana untuk extensionnya itu all virtual disk file yang berextension .iso seperti yang download yang ini nih, Oracle Linux versi 8. Jadi kita open. Nah, sudah tercantum di sini. Lalu kita start.
Kita enter saja di sini. Kita tunggu sampai instalasinya selesai. Lalu kita klik di sini supaya kursornya berpindah. Nah, lalu kita pilih saja English, United States, continue. Lalu di sini kita ke installation destination. Pilih Atari VBox Hard di sini, klik 2 kali, lalu done. Nah, lalu kita di sini buat root password untuk OS-nya itu. Nah, root password ini sangat penting ya. Jadi buatlah password yang dapat mudah diingat oleh kalian sendiri gitu. Dan kalau misalkan seandainya kalian lupa, root passwordnya itu harus instalasi ulang kembali. Setelah diisi, kita klik done. Lalu di sini ada user creation, kita harus buat dulu nih usernya. Nah, yang harus diisi itu adalah full name dan username. Full name itu merupakan nama panjang nama lengkap kalian. Lalu untuk username sendiri ini bisa diubah sesuai dengan kalian ya. Jadi kalau di sini saya mungkin buat itu Mateo RFLY seperti itu. Kita bisa dipencet make this user administrator, lalu masukkan password. Bisa disamakan dengan your password atau tidak, itu bebas. Tapi kalau saya disamakan saja biar tidak ribet. Kita klik done. Lalu begin installation. Kita tunggu saja sampai instalasinya selesai. Reboot untuk instalasinya telah selesai, lalu kita reboot sistem. Kita enter. Lalu kita klik di license information, lalu tinggal accept aja untuk license agreement-nya. Finish configuration. Klik yang sudah kita buat, masukkan passwordnya. Nah, ini dia untuk instalasi OS Oracle Linux di dalam VirtualBox. Nah, oke sebentar. Di sini ada welcome greeting cards, kita next saja untuk English, type-nya juga English. Privacy-nya ini bebas ya, untuk location services-nya itu bisa di on atau di off, tapi pada kali ini saya memilihnya untuk on aja. Oke, you ready to go dan start using Oracle Linux server. Ini getting started, kita tutup aja. Lalu kita buka terminal. Nah, selanjutnya ini saya akan menunjukkan cara untuk install Guest Edition, di mana Guest Edition ini adalah versi enhance-nya dari si Oracle Linux. Jadi nanti bentuknya itu kita bisa melebarkan ini nih. Window-nya ini dapat menyesuaikan bentuk dari si ukuran window yang kita telah adjustable gitu, jadi dan lebih bagus daripada yang udah terinstall ini. Nah, pertama-tama itu kita harus wired connected dulu. Kita connect, sudah connected. Hal yang pertama kita lakukan itu kita ke bagian tab bar ini, kita devices, terus insert Guest Edition CD image. Tapi ketika muncul VBox GAS Guest Edition ini 6136 ini, kita klik cancel saja. Lalu kita masuk ke dalam SUI-nya super user atau super administrator, masukkan passwordnya. Lalu kita mount. Nah, di sini terdapat run media ini. Run media Mateo RLV, username kalian dan juga VBox-nya di sini kita copy aja.
Lalu kita change directory ke dalam directory yang tadi telah kita copy. Kita paste, enter, lalu memasukkan command line seperti berikut. Enter. Lalu di sini akan ada konfirmasi untuk download size-nya dan package yang akan diinstal. Kita klik iya aja untuk enter. Lalu akan mendownload semua packages yang dibutuhkan untuk si guest edition ini. Lalu kita konfirmasi lagi dengan klik Y lalu enter. Imported successfully. Setelah kernelnya sudah diinstal, kita selanjutnya itu akan menginstal si guest edition ini. Kita clear dulu, lalu mengetikkan command sudo vbox linux edition.run. Kita enter. Oke, setelah instalasi VirtualBox Guest Edition itu selesai, kita akan mengecek apakah kita akan memverifikasi apakah kernel modulsnya ini terdapat dalam OS yang kita telah install dengan mengetikkan lsmod garis lurus grep min i vbox. Nah, vbox SF, vbox guestnya sudah tersedia ya. Lalu apa yang kita lakukan selanjutnya untuk dapat mengakses virtual guest edition ini, yaitu dengan mereboot atau restart OS dalam VirtualBox yang telah kita buat dengan mengetikkan sudo systemctl reboot. Oh, maaf typo. Systemctl reboot. Enter. Enter. Kita akses akun yang telah kita buat tadi. Enter. Nah, untuk guest edition ini dia telah terinstall ya. Dibuktikan dari ukuran size window yang bisa adjustable sesuai dengan minimize atau maximize dari Windows kalian gitu. Karena sebelum diinstal guest edition ini tidak bisa full screen seperti ini gitu. Oke. Untuk instalasi OS Linux Oracle di dalam VirtualBox sudah selesai beserta dengan guest edition juga. Lalu apa yang langkah selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu mematikan project yang kita akses ini, yaitu dengan cara klik tombol power lalu power off. Oke. Sekian dari video tutorial untuk instalasi VirtualBox OS Oracle Linux dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.